Bab 022. Sudah hampir 1 jam namun belum ada kabar dari dokter maupun perawat. Kendra terlihat gelisah. Tenanglah nak, Viana akan baik-baik saja, ibu mengusap kepala anak semata wayangnya itu. Kendra kembali meneteskan air matanya, aku benar-benar takut bu, Kendra memeluk tubuh ibunya. Dia jadi teringat akan perjuangan ibunya saat melahirkan dirinya. Ayah bilang kalau ibu melahirkan Kendra dengan operasi caesar juga. Terdengar suara bayi keluar dari ruangan operasi. Tuan Kendra silahkan ikuti kami ke ruangan bayi. Kendra mengikuti dokter anak yang diketahui bernama Lauren tersebut. Selamat ya Tuan Kendra, anak Anda lahir dengan sempurna. Sesuai prediksi, kedua anak Anda berjenis kelamin laki-laki. Terima kasih dok, Kendra mendekati dua keranjang bayi yang diletakkan berdampingan. Ditatapnya kedua bayi tersebut. Air mata kembali menetes dari kedua sudut matanya. Lalu bagaimana dengan istri saya? Untuk kondisi Nyonya Viana, saya tidak berhak menyampaikannya. Semoga operasinya segera selesai dengan lancar. Baik dok, terima kasih. Kendra kembali ke ruang operasi. Lampu emergensi terlihat padam yang menandakan operasi sudah selesai. Dokter Mila menghampiri Kendra dan memintanya untuk mengikutinya menemui Viana. Operasi berjalan dengan lancar. Kendra tersenyum senang, dia mengucapkan terima kasih kepada Dokter Mila. Tetapi kenapa dok? Wajah Kendra terlihat pucat. Kendra begitu tersiksa saat melihat Viana yang masih tak sadarkan diri. Viana mengalami syok hipovolemik, kehilangan banyak darah saat melakukan operasi caesar. Ada sedikit trouble saat operasi dilangsungkan. Wajahnya terlihat sangat pucat, detak jantungnya semakin cepat namun juga semakin lemah. Apa yang harus saya lakukan dok? Kendra menciumi tangan Viana. Sebenarnya hal ini biasa terjadi, namun karena Nyonya Viana mempunyai golongan darah yang cukup langka yaitu O+ sehingga kami sedikit kesulitan untuk mencarikan pendonornya. Apa kemungkinan terburuknya? Saya tidak berani mengatakan itu, namun kematian bisa menjadi kemungkinan terburuk. Lakukan apapun untuk istriku dok. Aku tidak peduli berapa banyak uang yang harus aku keluarkan. Bahkan aku akan memberikan seluruh aset perusahaan asal ada orang yang mau mendonorkan darahnya untuk istriku. Kendra semakin terisak saat membayangkan Viana meninggalkannya untuk selamanya. Nyonya dan Tuan Leonard memasuki ruangan Viana saat mendengar teriakan Kendra. Tenanglah Tuan, kami sedang berusaha mendapatkan pendonor secepat mungkin. Kalau sampai terjadi sesuatu pada istriku, aku tidak akan memaafkan kalian semua, Kendra semakin frustasi. Tenanglah sayang, kita doakan semoga Viana baik-baik saja. Ayahmu sudah menghubungi beberapa orang kantor untuk mencari pendonor. Aku tidak ingin kehilangan Viana bu, Kendra pun menangis di pelukan ibunya. Percayalah, Viana tidak akan meninggalkan kalian begitu saja. Kabar Viana melahirkan sudah sampai di berbagai kalangan. Saat ini Kevin dan Vita sedang melakukan makan siang di sebuah restoran ternama yang ternyata merupakan milik keluarga Leonard. Mereka memilih tempat VIP di restoran tersebut. Hubungan mereka semakin baik sejak Kevin dirawat di kota G tersebut. Setelah makan bersama, Vita memutuskan untuk pergi ke toilet. Tuan, saya permisi ke toilet. Kevin menganggukkan kepalanya. Saat sedang berada di dalam toilet, terdengar perbincangan dua orang office girl. Kasihan sekali nasib Nyonya Viana, sudah 2 hari belum sadarkan diri. Iya benar, andai saja aku bisa membantunya. Malang sekali nasibnya. Ternyata uang tidak menjamin segalanya, Tuan Kendra mempunyai segalanya, namun tidak memiliki darah dengan golongan O+. Kau benar, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Nyonya Viana. Dia sangat baik dan juga ramah. Tidak seperti istri bos yang lainnya. Iya benar, dia sangat cantik dan ramah. Vita keluar dari kamar mandi dan merapikan riasannya yang natural itu. Semoga Nyonya Viana segera mendapat pendonor darah golongan O+. Vita melihat dua orang yang sedang berbincang, siapa yang kalian bicarakan?
Maaf Nona jika kami mengganggu kenyamanan Anda, keduanya nampak tertunduk. Tidak, aku hanya ingin tahu siapa yang kalian maksud sedang membutuhkan darah dengan golongan O+. Anu Nona, istri dari bos kami. Nyonya Viana. Beliau baru saja melahirkan dengan operasi dan dikabarkan kehilangan banyak darah. Saat ini belum menemukan pendonor yang cocok dan beliau belum sadarkan diri. Malang sekali nasibnya, boleh aku tahu dia dirawat di mana? Aku mempunyai golongan darah O+. B. Benarkan Nona, Nyonya Viana dirawat di L Hospital. Baiklah aku akan segera menemuinya. Kedua office girl itu nampak senang dan berterima kasih kepada Vita. Vita pergi meninggalkan mereka. Tuan, saya mendengar dua orang office girl membicarakan seseorang yang membutuhkan pendonor darah golongan O+, saya izin menemuinya. Siapa tahu darahku cocok dengan darahnya. Sepeduli itukah kamu padanya? Memangnya dia siapa? Saya tidak tahu pasti. Tapi mereka bilang namanya adalah Viana. Istri bos mereka, Vita menunjuk dua orang office girl itu. Viana, maksudmu istri dari Kendra? Tuan Kendra, yang kita temui di mall saat mencari minuman boba itu. Vita dan Kevin bergegas mendatangi rumah sakit L Hospital. Kevin sudah mendengar kabar kalau Viana sudah melahirkan, namun dia tidak mengetahui kondisi Viana seperti ini. Masuklah duluan. Kevin menurunkan Vita tepat di depan pintu utama rumah sakit. Vita menuju ruangan Viana setelah seorang perawat memberikan informasi mengenai ruangan tersebut. Vita menemui keluarga Kendra, mereka bingung saat melihat Vita menghampirinya dan berkata, saya akan mendonorkan darah milik saya untuk Nyonya Viana. Kamu siapa nak? Tuan Leonard menghampiri Vita. Namun tak lama kemudian Kevin datang menyusul. Maaf Tuan Leonard, dia adalah Vita. Teman saya. Saya Vita Tuan, Nyonya, Vita menyalami keduanya. Bagaimana kondisi Viana? Kevin dan Vita serta Tuan dan Nyonya Leonard duduk di ruang tunggu. Viana masih di ICU, kondisinya belum membaik. Boleh saya mendonorkan darah saya? Golongan darah saya O+ Tuan. Kevin menatap Vita, kamu serius? Bukankah kamu takut darah dan tidak suka rumah sakit? Tapi ini darurat Tuan, hati saya terketuk saat mendengar kata melahirkan. Saya hanya bisa membantu sebisa saya. Dokter pun mengambil sampel darah milik Vita dan ternyata cocok. Vita dibawa ke ruangan ICU untuk melakukan transfusi darah. Kendra benar-benar merasa terbantu dengan kebaikan Vita. Kendra meninggalkan ruangan tersebut dan proses transfusi pun dilakukan. Setelah beberapa saat, dokter kembali menemui Kendra. Bagaimana keadaan Viana sekarang dok? Sudah lebih baik Tuan, tapi kenapa? Kendra, Kevin, Tuan dan Nyonya Leonard terlihat panik. Donor darah dari pendonor masih belum cukup. Kita masih membutuhkan donor darah kembali. Kendra hampir terjatuh saat mengetahui kondisi Viana. Saya mohon, lakukan yang terbaik untuk Viana. Ambil darah saya dok. Semua mata tertuju kepada Kevin tak terkecuali Kendra. Darah saya bergolongan O+, Kevin mempertegas ucapannya. Baik Tuan, silahkan ikuti saya untuk melakukan pengecekan. Kevin meninggalkan ruang tunggu dan melakukan pengecekan. Hasil tes menunjukkan bahwa darah Kevin cocok dengan darah Viana. Kevin sudah berpakaian steril dan memasuki ruangan ICU untuk melakukan transfusi darah. Kasur milik Viana dan Kevin berdampingan. Dokter mulai melakukan transfusi darah dari tubuh Kevin kepada Viana. Setelah cukup lama, tangan Viana bergerak dengan mata yang masih tertutup. Bie. Kevin mengalihkan pandangannya kepada Viana. Dia mengembalikan tangan Viana yang hampir terjatuh. Tenanglah, kamu akan baik-baik saja. Bie. Viana menggenggam tangan Kevin. Jangan tinggalkan aku Bie. Aku takut. Ternyata Viana masih belum sadarkan diri. Kevin berusaha melepas genggaman tangan Viana namun Viana semakin mengeratkan genggamannya. Jangan lepasin Bie, aku mohon.
Kevin pun terdiam dengan tangan yang digenggam Fiana dan air mata membasahi sudut matanya. Maafkan aku Vina. Semoga dengan melakukan hal ini, aku bisa menebus semua kesalahanku padamu. Tanpa Kevin ketahui, Vita mendengar semua ucapan mereka. Vita yang berada di balik tirai hanya bisa mendengarkan setiap ucapan Kevin. Jadi Nyonya Viana adalah mantan istri Tuan Kevin. Tuan Kevin mengkhianati orang sebaik Nyonya Viana, batin Vita bergumam dan tanpa terasa air mata tampak membasahi sudut mata Vita. Vita teringat kembali saat Kevin meminta Vita untuk selalu berada di sampingnya, menjadi teman hidupnya. Namun Vita tahu diri, dia menyadari kedudukannya di mata Kevin. Jika perempuan secantik dan sebaik Nyonya Viana dikhianati oleh Tuan Kevin, lalu bagaimana denganku yang hanya sebagai pengasuh Tuan Kelvin? Vita memejamkan matanya. Selesai melakukan transfusi, Viana dipindahkan ke ruang perawatan. Kendra terus menangis sambil menggenggam tangan Viana yang masih sangat lemah. Kelvin dan Vita duduk di sofa menunggu kesadaran Viana. Mereka pun masih terlihat lemah. Sayang, bangun. Apa kamu tidak ingin melihat anak kita? Mereka sangat lucu, mereka ingin segera bertemu denganmu. Apalagi Kla. Tangan Viana bergerak kemudian matanya mengerjap menandakan pemiliknya sedang berusaha untuk membuka matanya. Sayang, kamu dengar aku. Perlahan mata Viana terbuka, dia masih mengerjapkan matanya karena pencahayaan. Bie, Viana menangis dan memeluk Kendra. Terima kasih Tuhan sudah mengembalikan istriku, Kendra memeluk tubuh Viana. Vita dan Kevin menatap haru, tanpa terasa air matanya ikut membasahi sudut matanya. Syukurlah kamu sudah sadar, Kevin bergumam. Vita mengalihkan pandangannya kepada Kevin, apa kita akan menghampirinya? Tidak, biarkan saja dulu. Vita menganggukkan kepalanya. Viana melepaskan pelukan Kendra, Bie, di mana anak kita? Dia di ruang bayi, ibu dan ayah sedang menjaganya di sana. Aku mau ke sana Bie, Viana berusaha turun hingga tubuhnya hampir terjatuh. Kevin refleks mendekatinya, namun Kendra lebih dulu menangkapnya. Kamu masih belum stabil sayang, aku akan meminta ibu untuk membawa anak kita kemari. Biar aku yang menyusul mereka Tuan, Vita angkat bicara. Kendra dan Viana mengalihkan pandangannya pada Vita dan Kevin yang berdiri tak jauh dari mereka. Iya terima kasih Vita. Kak Kevin. Viana melihat Kevin yang terlihat masih sedikit lemah. Dia yang menyelamatkanmu sayang, Kendra mengecup tangan Viana. Viana terkejut dengan apa yang dikatakan Kendra. Kendra menceritakan semuanya. Terima kasih Kak, aku benar-benar berterima kasih kepadamu dan juga Vita. Kevin menganggukkan kepalanya dengan senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Tapi Bie, yang membuat aku bertahan adalah genggaman tangan ini. Aku merasakan kamu menggenggam tanganku seperti ini, Viana menggenggam tangan Kendra dengan begitu erat. Kevin tampak terkejut saat mendengar penjelasan Viana. Aku akan selalu menggenggam tanganmu sayang, kemudian Kendra mengecupi tangan Viana. Terima kasih karena selalu menemaniku Bie. Kevin hanya menundukkan kepalanya saat mendengar dua orang manusia yang sedang melepas rindu itu. Nyonya Leonard dan Vita datang membawa roda bayi. Viana tersenyum lebar saat melihat dua bayi yang sangat mirip itu. Mereka anakku. Viana menangis haru. Iya sayang, mereka anak kita, Kendra mengambil alih roda bayi yang dibawa Vita. Lucu sekali anak-anak Momi, Viana memandang mereka secara bergantian. Nathan Cashel Leonard, Natar Cashel Leonard, air mata membasahi pipi Viana. Nathan dan Natar, nama yang bagus, kapan kamu merencanakan nama itu? Aku tidak pernah merencanakannya, tiba-tiba saja nama itu muncul, Viana tersenyum. Halo Babi Nathan, Babi Natar. Coba lihat, di sini ada Momi, Daddy, Grandmom, Grandpa, Uncle sama Auntie. Nanti juga kalian akan bertemu dengan kakak kalian, Kakak Kla, Kendra menggendong Babi Nathan dan Babi Natar secara bersamaan. Kapan Kla akan kemari? Aku merindukannya.
Apa aku perlu menjemput Kla? Kevin menawarkan diri. Apa itu merepotkanmu? Tentu tidak. Vita, apa kamu mau ikut atau di sini? Saya ikut Tuan. Kevin dan Vita meninggalkan mereka. Mereka benar-benar keluarga yang harmonis. Nyonya Viana benar-benar cantik dan baik, apalagi sekarang Nyonya Viana dikaruniai 2 anak kembar. Pasti kebahagiaan mereka sangat lengkap. Dia pantas mendapatkan kebahagiaan itu. Vita menatap Kevin yang sedang fokus menyetir mobil.